Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Lutfil Ahmad. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku dan hubungannya dengan asesmen pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Di sini, saya akan mereview buku dengan judul The 5 Second Rule, Transform Your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage, yang ditulis oleh Mel Robbins pada tahun 2017. Sinopsis dari buku ini, The 5 Seconds Rules oleh Mel Robbins adalah panduan praktis yang menawarkan pendekatan sederhana untuk mengubah hidup, pekerjaan, dan kepercayaan diri seseorang melalui keberanian sehari-hari. Robbins mengungkapkan bahwa banyak dari kita terjebak dalam keputusan yang tidak produktif, ketakutan atau penundaan yang menghambat kemajuan dan kebahagiaan kita. Solusinya adalah The 5 Second Rule, sebuah konsep yang sederhana namun kuat. Sebagai contoh, ketika kita merasa harus melakukan sesuatu yang penting, kita harus menghitung mundur dari 5 hingga 0. Dan pada saat 0, bertindak dengan cepat sebelum otak kita bisa menghalangi tindakan tersebut. Maksud Maksudnya di sini adalah ketika kita akan menyelesaikan tugas atau kita dihadapkan dengan suatu tugas melalui konsep The 5 Second Rule, kita akan bisa menghindari dari menunda-nunda waktu atau menunda-nunda mengerjakan tugas tersebut, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya, hubungan buku ini dengan asesmen pada kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama, memahami rintangan mental peserta didik. Sebagai seorang pendidik, penting untuk memahami bahwa peserta didik mungkin menghadapi rintangan mental seperti ketakutan, keraguan-raguan, atau keengganan untuk mengambil langkah-langkah baru. Dengan memahami ini, pendidik dapat menggunakan pendekatan yang sensitif dan berempati dalam membantu siswa mengatasi rintangan ini. Yang kedua, mendorong peserta didik mengatasi prokrastinasi dengan memahami bahwa prokrastinasi adalah masalah umum di antara peserta didik. Pendidik dapat menerapkan konsep aturan 5 detik untuk membantu siswa atau peserta didik mengatasi kecenderungan ini. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memotivasi siswa untuk bertindak segera dalam mengerjakan tugas atau mencapai tujuan akademis mereka. Yang ketiga, membangun kebiasaan positif di kalangan peserta didik. Sebagai pendidik, kita dapat menggunakan konsep kebiasaan positif untuk membantu peserta didik membangun kebiasaan belajar yang efektif dan produktif. Dengan menerapkan aturan 5 detik, kita dapat membantu siswa memulai tindakan kecil namun berani, seperti membuka buku atau memulai tugas, dan pada akhirnya akan membantu mereka membangun kebiasaan belajar yang kuat. Yang keempat, meningkatkan percaya diri peserta didik. Pendidik dapat menggunakan konsep aturan 5 detik untuk membantu meningkatkan percaya diri siswa atau peserta didik dengan mendorong mereka untuk bertindak dengan cepat dan berani. Kita membantu mereka mengatasi ketidakpastian dan merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk mencapai tujuan akademis dan pribadi. Yang kelima, menggunakan studi kasus dan cerita inspiratif. Pendidik juga dapat menggunakan studi kasus dan cerita inspiratif dari orang-orang yang telah berhasil mengatasi rintangan mental mereka. Ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi tambahan bagi peserta didik untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Selanjutnya adalah ada penerapan asesmen dari yang dapat diterapkan berdasarkan buku yang direview ini. Yang pertama, memahami rintangan mental peserta didik. Asesmen ini dapat berupa survei atau kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketakutan, keraguan-raguan, atau keengganan yang mungkin dialami oleh peserta didik dalam konteks pendidikan. Yang kedua, mendorong peserta didik mengatasi prokrastinasi. Asesmen ini dapat berupa tugas atau aktivitas yang meminta peserta didik untuk mengidentifikasi tugas-tugas atau tujuan-tujuan yang sering mereka tunda dan membuat rencana tindakan untuk mengatasinya dengan menerapkan aturan 5 detik. Yang ketiga, membangun kebiasaan positif di kalangan peserta didik. Asesmen ini dapat berupa jurnal refleksi di mana peserta didik diminta untuk mencatat tindakan-tindakan kecil yang mereka ambil setiap hari
untuk mencapai tujuan akademis atau tujuan pribadi mereka. Pendidik dapat memberikan umpan balik dan dukungan tambahan berdasarkan refleksi ini. Yang keempat, meningkatkan percaya diri peserta didik. Asesmen ini berupa observasi langsung atau wawancara yang bertujuan untuk menilai tingkat percaya diri peserta didik dalam berbagai situasi pembelajaran. Pendidik dapat mengamati atau bertanya kepada siswa tentang bagaimana mereka merasa ketika menghadapi tantangan atau tugas baru dan bagaimana mereka mengelola perasaan ketidakpastian atau keengganan. Yang kelima, menggunakan studi kasus dan cerita inspiratif. Asesmen ini dapat berupa proyek atau presentasi, di mana peserta didik diminta untuk meneliti dan mempresentasikan studi kasus dari individu yang telah berhasil mengatasi rintangan mental mereka menggunakan konsep seperti aturan 5 detik. Mereka dapat menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan keberhasilan mereka dan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam konteks kehidupan atau pendidikan peserta didik itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui review buku dan hubungan antara buku pada kegiatan asesmen di dalam kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.